Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asrul, salah satu mahasiswa dari Stian Makassar Maju, NIM 1809 3081100033, program studi manajemen pemasaran. Adapun penjelasan yaitu landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Teori adalah seperangkat konstruk dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan. Adapun penjelasan teori yang lain adalah alur logika atau yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Adapun fungsi-fungsi teori. Yang pertama, variabel yang akan diteliti. Kedua, merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Adapun deskripsi teori, uraian sistematis tentang teori. Langkah-langkah pendeskripsian teori. Yang pertama, kerangka berpikir. Yang kedua, kerangka karakter berpikir yang baik. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, bentuk-bentuk hipotesis. Yang kelima, populasi dan sampel. Teknik sampling terbagi dua, yaitu probability sampling, non-probability sampling. Sampel random sampling merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Cluster sampling yaitu digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang berbentuk kata-kata dengan gradasi positif sampai negatif. Yang pertama, sangat setuju. Yang kedua, setuju. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, tidak setuju. Yang kelima, sangat tidak setuju. Adapun kelakuan baik, yang pertama sangat baik, yang kedua baik,
yang ketiga tidak baik, dan yang keempat sangat tidak baik. Adapun macam-macam skala, yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga sematik diferensial, yang keempat ranting sel. Bentuk-bentuk pilihan ganda, di mana yang akan datang. Yang pertama sangat setuju, kedua setuju, yang ketiga ragu-ragu, dan yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Berikutnya, adapun judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Adapun teori dalam penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Adapun kuantitatif terbagi tiga. Yang pertama, jelas, tetap. Kedua, menguji teori atau hipotesis. Yang ketiga, terbatas. Adapun kualitatif terbagi tiga. Yang pertama, sementara. Yang kedua, menemukan teori. Yang ketiga, holistik, sesuai dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Adapun populasi sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Situasi sosial. Situasi sosial merupakan objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalam, yang meliputi tempat, pelaku, dan aktivitas. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi atau data terkait dari permasalahan latar belakang peneliti. Teknik pengambilan sampel, probability sampling, non-probability sampling. Kriteria sampel yang baik. Yang pertama, mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu tidak hanya diketahui tetapi juga dihayati. Kedua, mereka yang usaha terlibat pada kegiatan yang diteliti. Ketiga, mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai keterangan. Berikutnya, mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih mengarahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Instrumen penelitian kualitatif. Penelitian sebagai instrumen. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. Keempat, triangulasi gabungan. Ranggam observasi.
positivatif. Yang pertama, terus terang dan tersamar. Yang ketiga, tidak terstruktur. Jenis-jenis pertanyaan dalam interview moleong, berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan pendapat, berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan indera, berkaitan dengan latar belakang atau demokratif. Alat-alat wawancara, buku catatan, recorder, kamera. Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Itulah tadi salah satu penjelasan yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.